Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertemuan pagi ini di Ustadz Menjawab kita akan berbicara tentang peran santri dalam membangun negeri. Jadi temanya adalah peran santri dalam membangun negeri. Bersama kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah biasa tampil juga di layar televisi kita. Beliau adalah bernama Tengku Mustafa Woila. Ya, mungkin lengkapnya nanti sudah MA, Insya Allah. Baik. Nah, kita akan bicara banyak berkaitan dengan judul ini, tema ini, peran santri membangun negeri. Nah, Pak pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, tentu saja kita tahu bahwa santri adalah elemen masyarakat kita yang sangat berperan penting dalam memerdekakan negeri kita dari penjajah. Namun demikian kita juga perlu tahu apa peran-peran mereka setelah kemerdekaan, terutama sekali ketika kita sudah berada di era reformasi seperti sekarang. Nah, mungkin disampaikan langsung. Baik. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan oleh ACTV di Ustadz Menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada seluruh ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin. Yang sejatinya para ulama itu terdiri daripada tolabah dalam bahasa sekarang. Mereka itu mencari ilmu, kemudian mereka menyebarkan ilmu. Karena hakikatnya kalau kita lihat, kewajiban kepada setiap muslim itu adalah yang pertama mencari ilmu, yang kedua adalah mengamalkan ilmu, yang ketiga adalah menyebarkan ilmu. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ad-Darnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Nah, yang pertama karena ini kita judulnya peran santri dalam membangun negeri, yang pertama kita jelaskan dulu apa itu santri. Dalam bahasa Sanskerta itu disebut dengan santri ya. Ya, santri. Tapi itu sudah jadi bahasa Indonesia sekarang. Nah, kalau di Aceh disebut dengan anak bet ataupun urung mendagang. Nah, saya pikir anak bet itu khusus kepada santri, tapi kalau mendagang itu bisa jadi dari S1, S2 sampai kan S3 malah. Maka oleh karena demikian dulu guru-guru besar kita seperti misalnya Abu Hasan Kurungkale, kemudian Syekh Hasbullah Indapuri, kemudian beserta kawan-kawannya seangkatan dengannya, mereka pergi ke Yan Kedah, kemudian lalu pergi ke Mekah dalam rangka mencari ilmu. Betul. Nah, kalau santri anak bet yang kita ini mungkin terminologinya terlalu kecil mungkin untuk santri-santri yang masih aliyah lah. Tapi bagi mereka itu sudah luar biasa, sudah tinggi, mencari ilmu dengan waktu yang panjang, tentu tidak bisa dilabeli dengan seorang santri ataupun seorang anak bet. Jadi lebih mendagang. Saya lebih setuju anak bet ini kembalikan kepada istilah mendagang. Nah, kemudian lalu peran. Ya, apa peran santri? Ini kita kaji dulu sedikit, walaupun mungkin tadi masalah teknis ada keterlambatan ini sedikit, karena ini kita persingkat. Itu peran santri sebelum kemerdekaan tentunya. Baik. Kalau di Aceh kita kenal dengan Hikayat Perang Sabi. Siapa Tengku Muhammad Tengkuci Pantekulu dalam menulis Hikayat Perang Sabi? Beliau itu berstatus sebagai pencari ilmu atau tolabah, atau disebut dengan anak mendagang. Nah, ketika itu ke dalam kapal beliau menulis dengan Hikayat Perang Sabi untuk membangkit semangat jihad orang Aceh. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Abu Hasan Kurungkale beserta kawannya seperti Syekh Hasbullah Indapuri, kemudian Tengku Daud Bur'eh, itu membuat maklumat bersama. Ternyata maklumat bersama ulama Aceh itu tertanggal 15 Oktober 1945. Itu sama dengan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia beberapa bulan. Nah, ada semacam serangan balik dari Belanda dan dari Jepang
ingin kembali menjajah Indonesia, maka mereka membuat semacam itu yang intinya menyeru kepada seluruh santri, kepada seluruh pemuda, kepada seluruh muslim untuk berjihad fisabilillah. Yeah. Nah, yang menariknya apa? Sekarang kan ada Hari Santri Nasional. Diperingati pada tanggal 22 Oktober. Betul. Apa semangatnya? Apa filosofinya? Memperingati adanya resolusi jihad yang diproklamirkan di Tebu Ireng oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari tanggal, itu kan tanggal 22. Kalau di Aceh tanggal 15 Oktober. Nah, seminggu itu lebih Aceh. Maka saya melihat ulama Jawa malah terinspirasi dari Aceh. Gitu makanya kita kadang-kadang Aceh ini jadi pelopor dalam beberapa hal. Misalnya dalam Baitul Mal, kemudian dalam MPU dan lain-lain. Termasuk masalah resolusi jihad yang lahir di Jawa itu sumber inspirasinya itu dari Aceh, dari Abu Hasan Gurungkali dan kawan-kawannya. Nah, kemudian tidak berhenti di situ lagi. Abu Hasan Gurungkali beserta Abu Yahya Mudawali ketika itu posisi Soekarno, ketika itu sedang masih di ujung tanduk, artinya diakui atau tidak dia sebagai presiden. Para ulama berkumpul di Cipanas, di situ ada sidang Konstituante di Bandung. Ya, di Bandung di Cipanas. Pada ulama ketika itu tidak setuju bahwa Soekarno sebagai presiden, karena presiden dalam arti itu wali kan, Waliul Amri itu harus seorang yang adil. Sementara pada diri Soekarno tidak ada itu. Lalu Abu Yahya Mudawali dengan Abu Hasan Gurungkali dan juga didampingi oleh ketika itu oleh Abu di Bakongan menyaksikan langsung bagaimana peran Abu Yahya Mudawali dan Abu Gurungkali dalam menetapkan Soekarno sebagai presiden dengan dalil kata beliau ad-darurai bisyaukah. Jadi karena ad-daruri bisyaukah itu ditetapkan karena tidak ada lain yang punya kemampuan, daya lobby, daya diplomasi yang begitu luar biasa selain Soekarno ketika itu, maka ditetapkan. Itu kita lihat peran seorang thalabah yang akhirnya menjadi seorang ulama, karena posisi Abu Yahya Mudawali ketika itu masih terhitung sangat muda. Jadi masih kita bilang thalabah kepada Abu Gurungkali, masih statusnya beliau guru. Beliau berdiskusi, akhirnya mengambil kesimpulan ternyata itu cocok dan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang beliau baca, yaitu dari kitab-kitab Syafi'iyah ataupun kitab-kitab fikih yang lainnya. Nah, itu peran yang jelas sekali dalam kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan. Sebelum, sedang, dan mempertahankannya. Kemudian dari kalangan santri setelah kemerdekaan, itu kan mau dirongrongnya kemerdekaan. Abu Mudawali itu mengutus santri-santrinya ke daerah itu mengatakan DITI itu adalah buqah, ahli buqah. Nah, kalau ahli buqah sama dengan kan pemberontak. Pemberontak itu haram dalam Islam. Nah, diutusnya antara lain adalah di Kemala, yaitu Abu Kemala. Beliau itu berceramah, berorasi di mana-mana mengatakan bahwa DITI itu pemberontak sebagai ahli buqah dan dia perlu ditumpas. Kita tidak boleh ikut. Itu adalah andil ulama kita memanfaatkan santri untuk membuat Indonesia ini tetap bersama dalam pangkuan NKRI. Itu jelas sekali. Kemudian begitu juga sikap ulama kita terhadap ada pemberontakan kembali, yaitu ada GAM dan RI juga bersikap yang sama. Dari sebagian ulama kita tetap menganggap ahli buqah. Nah, itu ketika setelah kemerdekaan. Nah, sekarang zaman reformasi. Ya, zaman reformasi sebenarnya kita lihat kalau masa dulu daya itu tidak terlepas dari daya harakah. Ya, tapi peran Senok Hogronyo itu memang tidak bisa kita lepaskan. Dia memisahkan dikotomi antara pendidikan umum dan daya atau ulama itu tugasnya adalah mengajar. Itu Senok Hogronyo. Dia membuat seperti itu sehingga perlawanan dan daya tidak ada. Dan itu berlangsung lama sampai juga berlanjut kepada Orde Baru. Jadi di masa Soeharto, jadi para ulama ini hanya diperankan sebagai memang dalam bahasa kita yang membaca doa lah ketika ada acara seremonial. Ya, tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Jadi perannya sangat kecil sekali. Nah, ketika era reformasi itu mulai meledak. Sudah ada peran sedikit walaupun kurang.
Karena selama ini diposisikan santri itu hanyalah sebagai ulama yang sebagai saya bilang tadi hanya di acara-acara seremonial semata. Nah, walaupun ada lembaganya tersendiri yaitu MPU misalnya di Aceh atau MUI, tetapi kalau kita lihat itu hanya semacam bukan apa kita bilang hanya sekedar landasan untuk mengambil kebijakan, bukan sebagai hukum penentu bukan, tapi landasan saja. Jika memang sejalan dengan apa disampaikan oleh pemerintah maka diikuti, jika tidak bisa jadi dianulir dengan berbagai macam alasan. Nah, kemudian dalam era reformasi kalau kita lihat ada beberapa fase. Misalnya masa Pak SBY, kemudian masa masa Jokowi sekarang. Nah, masa Jokowi sekarang telah dideklarasi oleh Jokowi adanya Hari Santri Nasional. Pada sekarang sudah keempat ya. Hari Santri Nasional sudah keempat. Kita lihat pasca 212 aksi yang besar itu kita lihat juga arah politik Indonesia sudah berbalik arah memang. Yang dulunya dipimpin oleh mahasiswa, yang dulunya dipimpin oleh aktivis, sekarang sepertinya dipimpin oleh kiai beserta santrinya. Hal itu terlihat dalam istimewa ulama beberapa kali. Dari istimewa ulama sebelah yang calon yang lain, di sebelah calon yang lain juga ada istimewa ulama. Nah, itu melihat bahwa peran kiai dan santrinya hari ini bukan lagi sekedar pelengkap di acara-acara seremonial. Yang dulunya pada masa Orde Baru dan pada Orde Lama itu hanya dimanfaatkan menjelang pemilu. Tapi ini sudah tidak dianggap lagi demikian. Mereka harus punya peran, sudah ada dalam bursa pemilihan ini. Nah, kalau kita lihat ini sama dengan santri hari ini bukan lagi sekedar objek politik, tapi mereka sudah berperan. Nah, begitu juga di Aceh. Ya, di Aceh. Nanti kita lanjut mungkin dalam sesi yang lain tentang peran santri di Aceh, insya Allah. Ya, baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.